Puji Tuhan, shalom saudara. Pagi hari ini kita beribadah bersama-sama. Walaupun kita tidak di sama tempat, tidak di gereja ini, tapi kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing dengan kesatuan, kebersamaan. Mari kita dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya rindu kita angkat pujian lama, tapi pujian ini akan menguatkan kita dalam kita menghadapi apa yang terjadi pada hari ini. Haleluya. Di saat engkau susah, bersama-sama, Yesus hibur selalu. Amin. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Bersama-sama katakan, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Amin saudara. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Saya rindu jemaat Tuhan, angkat pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Naikkan kepada Tuhan kita, menguatkan hidup kita. Amin saudara. Di saat engkau susah, haleluya, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Dia kuatkan, dengan imanmu nyatakan, Yesus mau menolongmu dalam kesusahan. Amin. Terima kasih Yesus. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Bersama-sama, walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, haleluya, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini adalah kesempatan kami untuk kami beribadah kepadamu di hari yang istimewa. Bagaimana kami memperingati Jumat Agung, Kami memperingati bagaimana Yesus Kristus
mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami. Biarlah kami naikkan ibadah kami dengan penuh pengucapan syukur kepadamu, dengan penuh rasa takut dan hormat kepadamu sebagai Allah dan Tuhan kami yang begitu mengasihi hidup kami. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau berikan diri kami untuk diajar oleh firman-Mu. Firman-Mu yang mengajar hidup kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan firman-Mu yang mendidik kami dalam kebenaran. Kami percaya dan kami imani bahwa firman Tuhan bukan bagi orang lain, tapi firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagi diri kami. Tuhan punya kepentingan atas kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah, kami siap mendengar. Mari setiap kita yang siap dengar firman Tuhan berkata amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom saudara, sekali lagi. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya belum mendengarkan, apa kabar? Masih dapatkah kita berkata luar biasa, Tuhan Yesus baik. Di tengah kondisi yang saat ini saya mengerti sekali. Kita sedang mungkin dalam kesulitan, kita mungkin sedang dalam kelemahan. Ya ada mungkin sedikit rasa takut, khawatir ya. Tetapi saudara, kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena Tuhan Yesus baik. Amin. Kita luar biasa karena Tuhan Yesus baik. Amin. Amin saudara. Untuk itu sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Hari ini hari yang istimewa, kita bersama-sama walaupun tidak di satu tempat, saudara, tapi kita beribadah bersama-sama. Ibadah hari ini istimewa. Saudara beribadah di rumah masing-masing, mungkin ada yang sedang di kamar, saudara ya, sedang sendiri, mungkin bersama dengan keluarga, tapi istimewa, mezbah Tuhan ada di rumah saudara, dibangun di rumah saudara. Dan saya percaya 2-3 orang bersekutu berkumpul, di mana nama Yesus ditinggikan, di situ Dia hadir, Dia ada, dan Dia ada bersama dengan saudara dimanapun saudara berada. Yang setuju katakan setuju? Setuju, amin, puji Tuhan. Saudara, dan yang kedua hari ini istimewa, karena hari ini hari libur, ya. Tapi pemerintah memberikan ini tanggal merah, saudara, bukan untuk kita liburan bersantai-santai, tapi hari ini tanggal merah diberikan oleh pemerintah secara khusus untuk umat Kristiani memperingati Jumat Agung, saudara ya. Bayangkan, bukan hanya kita, tapi juga bangsa ini, pemerintah mengakui, dunia juga merayakan atau memperingati hari ini, hari Jumat Agung, saudara ya. Untuk itu, saudara, ambil kesempatan ini untuk kita boleh beribadah dengan semangat, ya. Hari ini kita peringati Jumat Agung, kita tahu bahwa kasih Allah begitu besar atas manusia ini, atas kita semua, atas dunia ini. Ya, Dia mengorbankan atau Dia memberikan anaknya yang tunggal. Nubuatan nabi-nabi digenapi, saudara. Bagaimana anak domba Allah dikorbankan untuk menebus kita dari dosa, dari hukum dosa, ya. Dan anak domba Allah dikorbankan, darahnya tercurah mengampuni kita, menghapus dosa kita, menyelamatkan kita dari maut, dari kematian kekal. Dan yang luar biasa, Dia memberikan kita kepastian kehidupan kekal, kepastian keselamatan. Amin saudara. Dan apalagi saudara, sewaktu Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Apa artinya? Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi pemisah. Kematian Tuhan Yesus melayakkan kita untuk kita berjumpa dengan Dia. Kapanpun, dimanapun saudara. Di rumah saudara saat ini sekalipun. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Dan biarlah Jumat Agung ini mengingatkan kita
Peringatan hari ini mengingatkan kita akan kasih-Nya yang besar. Ya, mengingatkan kita kembali bahwa Dia peduli atas kita. Khususnya apa yang kita hadapi saat ini, apa yang bangsa ini, apa yang dunia hadapi. Kesulitan yang terjadi akibat dari dampak COVID, saudara ya. Semua sedang sulit, perekonomian menjadi sulit, keamanan juga sedikit terganggu, saudara. Kita jadi kurang nyaman, kemana-mana harus gini. Waduh, sulit saudara, penderitaannya ada. Tapi saudara, peringatan Jumat Agung mengingatkan kita bahwa kasih-Nya besar atas saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Untuk itu saudara, saya rindu ada ayat yang luar biasa dalam Roma 8 ayat 32, saudara. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ayat 38 dan 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, saudara. Oh, untuk itu apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan saudara, jangan takut karena Dia mengasihi kita. Jangan takut karena janjinya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia buktikan. Dan hari ini kita peringati. Amin saudara. Untuk itu tetap kuat, tetap bertahan. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan pengajaran firman Tuhan buat kita semua. Saya mau ambil di dalam satu peristiwa di mana sebelum Yesus ditangkap. Satu peristiwa di Bukit Zaitun, di satu taman yang namanya Taman Getsemani. Mari kita buka bersama di dalam Matius 26 ayat yang ke-36 sampai 46. Mari buka bersama-sama saudara. Matius 26 ayat yang ke-36 sampai ke-46. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, haleluya. Mari kita baca bersama-sama supaya kita ada interaksi saudara. Saudara di rumah juga jangan diem aja ya. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus bersertanya, maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika Ia kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu Ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat.
Haleluya, puji Tuhan. Saudara, seringkali atau kebanyakan kita memandang kisah perjalanan Yesus, ya, peristiwa demi peristiwa, seringkali kita memandang dia dalam kacamata, dalam sisi dia sebagai Allah. Yesus sebagai Allah. Oh, pantas saja dia bisa lolos dari pencobaan yang begitu berat. Ya, dia Allah, dia Tuhan. Oh, pantas saja dia bisa lepas dari masalah, dia bisa melakukan mujizat. Dia bisa melakukan hal-hal yang mustahil, dia buat menjadi tidak mustahil. Oh, karena dia Allah. Oh, pantas saja dia tahu, dia punya hikmat, dia ke sana, dia ke sini. Karena Yesus Allah. Oh, betul, saudara, tidak salah. Tapi seringkali kita memandangnya dari kacamata Allah. Dia sebagai Allah. Tapi saudara, perikop yang kita baca ini menarik sekali. Kenapa? Karena disinilah Yesus menunjukkan dia sebagai manusia sejati. Jelas dikatakan di situ dia sangat sedih. Dia sangat gentar. Bahkan saudara, kalau saudara baca di Injil Markus, jelas dikatakan dia sangat takut, saudara. Saya mengajak saudara, mari kita melihat dalam sisi dia sebagai Yesus, sebagai manusia sejati. Sama seperti saya dan saudara. Saya ajak saudara, mari kita lihat dari sisi Yesus sebagai manusia sejati. Mari kita alami apa yang dia sedang alami. Dan ini akan menjadi berkat buat kita. Saudara, peristiwa di Taman Getsemani adalah momen atau peristiwa yang sangat-sangat krusial, yang sangat-sangat kritis, saudara, bagi Yesus yang adalah manusia sejati. Kenapa, saudara? Karena dia tahu bahwa dia akan ditangkap. Karena dia tahu dia akan segera disalib. Dia tahu dia akan disiksa. Dia tahu dia akan dianiaya. Dia akan menderita. Dan bahkan dia tahu dia akan disalib dan dia akan mati, saudara. Sebagai manusia sejati, sekali lagi mari lihat, saudara. Ini adalah momen yang sangat krusial sekali. Kritis sekali, saudara. Ya, bagaimana dia alami sebagai manusia sejati. Ini adalah momen dengan penuh tekanan. Waduh, sebentar lagi mau disalib. Akan ada yang datang menangkap dan akan dianiaya, akan dihianati, saudara, dan akan disalibkan, bahkan mati, saudara. Saudara, momen-momen kritis inilah pada umumnya sifat atau gaya hidup dari seorang manusia itu muncul, saudara. Sekali lagi, di dalam tekanan, di dalam persoalan, di dalam masa-masa kritis, di dalam masa-masa sulit, saudara. Pada umumnya, di situ kelihatan gaya hidup atau sifat asli manusia itu seperti apa, saudara. Seringkali kalau kita lihat dalam keadaan senang, dalam keadaan happy, oh baik saudara ya, wah luar biasa. Tapi kalau dalam tekanan yang berat, ada seorang istri hamba Tuhan datang sama saya, Pak, aduh tolong doakan suami saya. Loh kenapa? Dia baik-baik aja kok kelihatannya. Dia baik, ya sama orang dia ramah. Aduh Pak, kalau di rumah, aduh anjing aja gak berani menggonggong kalau dia udah marah. Sifat aslinya kelihatan, keluar. Apalagi kalau lagi stres urusan kantornya Pak. Aduh Pak. Saudara, di saat-saat kritis, biasanya umumnya orang itu keluar sifat aslinya. Setuju saudara? Ya, coba tengok kiri kanannya. Kelihatan saudara? Belum, nanti kalau lagi ada masalah saudara ya. Kelihatan sifat aslinya seperti apa. Nah, saudara, ini yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini, saudara.
Saya rindu. Dan ini sering kita alami. Momen-momen kritis, momen-momen krusial, penting di dalam kita ada persoalan, di dalam kita ada masalah, di dalam kita harus memilih, di setiap persimpangan jalan kita harus kemana nih? Ya, ini momen-momen penting, bagaimana mengarahkan masa depan kita, saudara. Ini momen-momen krusial, penting kita dihadapkan kepada pilihan mungkin. Saudara, seringkali kita juga menghadapi, bahkan selalu kita menghadapi momen-momen kritis ini. Tapi kita mau belajar, saudara. Yesus juga manusia sejati. Sama seperti saya dan saudara. Untuk itu dia bisa kita pelajari. Dia bisa menjadi teladan buat kita. Di dalam momen-momen kritis ini, saudara. Kita melihat apa yang dilakukannya. Dan itu akan menjadi gaya hidupnya. Lihat, saudara. Mari kita pelajari. Ada 3 teladan, saudara, yang kita pelajari. Yang pertama adalah, perhatikan, Yesus adalah manusia sejati yang berorientasi kepada Allah. Dia tahu dia dalam masalah, dia tahu dia dalam tekanan, dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap. Tapi dia memberikan diri dia untuk berdoa. Dan bukan hanya berdoa sembarang doa, tapi dia menyerahkannya kepada kehendak Allah. Allah lagi, saudara. Dia tahu dan mengerti apa yang Allah mau dalam hidupnya. Allah lagi. Padahal Yesus sedang berjuang nih, aduh ini gimana nih keadaan. Sebentar lagi mau ditangkap, sebentar lagi mau dianiaya. Tapi dia berikan diri dia untuk dia berorientasi kepada Allah, saudara. Dia gak bisa mau gue. Sebagai manusia dia gak mau hidup dalam kenyamanannya. Dia gak mementingkan dirinya sendiri, saudara. Ingat penderitaannya tuh berat sekali, saudara ya. Udah jelas kita aja yang belum tentu terkena COVID. Udah khawatirnya kayak apa. Udah takutnya kayak gimana, saudara. Mau keluar rumah juga, kagak. Mau pergi juga, enggak. Nggak jadi nanti A, B, C, D. Ini mah dia udah tahu dia akan menderita. Bayangkan beratnya, saudara. Namun dia nggak semau gue. Dia nggak mementingkan diri sendiri. Tapi dia berdoa. Menyerahkan kepada keinginan Allah. Karena dia tahu kehendak Allah. Dia mengerti kehendak Allah. Di saat momen krisis. Di saat momen krusial ini, dia tahu bahwa dia punya Allah. Berbeda dengan murid-muridnya, saudara. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-40, waktu Yesus menyuruh murid-muridnya tunggu di sini, berdoa. Saya mau berdoa. Maju sedikit, Yesus. Setelah berdoa, Yesus kembali, murid-muridnya lagi tidur, saudara. Ya pantas sebelumnya mereka habis perjamuan, makan roti, minum anggur. Wah, lalu di situ kalau saudara baca sebelumnya mereka menyanyikan puji-pujian. Wah, luar biasa. Pantas aja mereka ngantuk. Padahal mereka juga dalam kondisi yang krusial. Padahal mereka juga dalam kondisi kritis. Ini gurunya ini mau ditangkap ini. Gurunya ini. Ya. Bahkan di situ jelas Yesus kelihatan dia takut, dia gentar, kelihatan murid-muridnya pun melihat. Tapi murid-muridnya malah tidur. Saudara, menjadi koreksi bagi kehidupan kita. Di saat momen-momen kritis dalam kehidupan saudara. Di saat momen-momen krusial, momen penting. Mungkin saudara dalam keadaan persoalan yang berat. Mungkin ketika saudara dalam sakit. Mungkin saudara dalam kesulitan. Mungkin saudara baru mau memulai usaha. Mungkin sewaktu saudara mau mencari pacar atau calon istri. Atau saudara mau pindah kerja, saudara. Momen-momen penting ini menjadi koreksi kita.
Apakah kita memberikan diri kita berorientasi kepada Allah? Atau lebih saudara fokus kepada diri saudara sendiri? Yang penting gua nyaman. Aduh, enaknya gua di mana ya? Enaknya gua ngapain ya? Nanti kalau gua gini gua nggak enak. Saudara, teladan yang pertama, Yesus sebagai manusia sejati, dia berorientasi kepada Allah. Dia berdoa, dia menyerahkan kepada Allah. Dia tahu bahwa dia punya Allah. Seringkali saya mau katakan anak-anak Tuhan adalah pelaku dari ateis praktis. Saudara tahu ateis? Ya, saudara ateis bukan? Bukan, karena percaya Yesus, percaya Tuhan. Tapi seringkali dalam kehidupan kita, di dalam kesulitan kita, di dalam persoalan kita, di dalam tekanan saudara. Seringkali kita jadi ateis praktis. Kita nggak pernah melibatkan Allah, kita nggak pernah berorientasi kepada Allah, kita nggak bertanya apa yang kau mau dalam hidupku. Bukan apa yang aku mau. Tapi apa yang Allah mau bagi hidupku? Ini penting saudara, yang pertama. Dan jika kita hidup berorientasi kepada Allah, pasti berbeda hidup kita saudara. Kita percaya diri, kita gak mudah khawatir, kita gak gampang takut. Kenapa? Kita udah tahu apa yang Tuhan mau. Selalu kita utamakan, Tuhan kau maunya apa? Aku serahkan ke dalam tanganmu. Bukan waktu sakit, aduh buru-buru cari dokter yang terhebat. Cari dokter yang terbaik. Mana ya dokter yang paling bagus? Saudara, berorientasi kepada Allah. Cari Tuhan dulu, itu penting. Andalkan Tuhan dulu, serahkan dulu sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau engkau kerjakan? Yang pertama saudara, Yesus sebagai manusia sejati, dia berorientasi kepada Allah. Dan biarlah itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang percaya diri saudara. Bersama dengan Yesus, amin. Yang kedua saudara. Yang kedua adalah Yesus manusia sejati yang taat dan setia. Saudara, 3 kali dia berdoa. Dia menyatakan bahwa biarlah kehendakmu yang jadi. Dalam doanya itu terkandung saudara begini. Apapun yang lu mau, gua oke, gua siap. Apapun yang engkau mau, aku taat, aku setia, aku akan jalankan itu. Wow saudara. Yang kedua, Yesus sebagai manusia sejati, dia taat dan setia. Kalau dalam kesulitan aja, dalam kesusahan aja dia bisa taat, apalagi di dalam keseharian. Apalagi gaya hidupnya, pasti dia juga orang yang taat, saudara. Kalau saudara lihat, saudara, dari umur 12 tahun, saudara. Firman Tuhan, Lukas 2 ayat 51. Yesus hidup di dalam asuhan orang tuanya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Yesus taat kepada orang tuanya. Lihat saudara, gaya hidup Yesus tuh dia taat. Bahasa Indonesia apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu apa saudara? Senantiasa tunduk, tidak berlaku curang. Perhatikan saudara, jemaat Tuhan. Taat dan setia akan membentuk karakter hidupmu, akan membentuk gaya hidupmu. Taat dan setia akan membentuk Christian lifestyle. Kalau orang yang biasanya ngelanggar, saudara, ya, saudara biasa ngelanggar enggak? Ya, kalau lampu merah, saudara langgar. Kalau tanda dilarang stop, saudara, stop. Kalau orang yang biasa ngelanggar, saudara, saya pastikan bahwa hidupnya juga nggak pernah taat. Saudara. Simple aja. Kalau saudara biasa ngaret, pasti hidupnya juga nggak pernah taat. Gampang saudara lihat orang. Ya.
Kalau orang itu biasa yang kelihatan aja dilanggar, apalagi Tuhan yang gak kelihatan, saudara. Pasti dilanggar, kebiasaan hidupnya gak taat, saudara. Toleransi kepada firman Tuhan alias tidak taat akan terus membudaya dalam hidup kita. Kita gak taat, semakin lama kita gak taat dan gak taat. Saudara, Yesus sebagai manusia sejati, dia taat dan setia. Saudara, peristiwa hari ini, kita dihimbau oleh pemerintah, ya, untuk memutus rantai penyebaran COVID. Ini saudara, tidak ada lain caranya selain physical distancing, saudara. Distancing yaitu menjaga jarak. Sehingga pemerintah menghimbau, ya kata lunaknya menghimbau saudara ya, tapi sebenarnya ini harus dilakukan untuk kita mengurangi kegiatan di luar, tetap di rumah, jaga jarak. Nah khususnya saudara, ibadah kita. Jangan salah maksud, kita bukan sedang dilarang untuk beribadah. Ya, tapi saudara, kita semua bukan hanya Kristiani saja, semuanya sedang dimintakan untuk melakukan ibadah di rumah. Supaya apa? Kita tidak berinteraksi banyak di luar kepada orang lain, sehingga tidak ada penularan. Tapi banyak anak-anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan yang memilih, bodoh amat, kita kan punya iman. Kita kan gak takut, iya Anda gak takut. Tapi begitu Anda keluar dari gereja, orang lain terkena dampaknya. Bukannya kita menjadi berkat, malah kita menjadi masalah buat orang lain. Saudara, firman Tuhan mengajarkan, Efesus 6 ayat 5-8, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia, dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Perhatikan, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Satu lagi saudara, Roma 13 ayat 1-17 saudara. Panjang tapi saudara harus mengerti ini. Roma 13, karena banyak hamba-hamba Tuhan juga, banyak orang-orang Kristen salah nih mengira ini saudara ya. Roma 13 ayat 1-7, bukan 17, 1-7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Untuk itu ini arahan pemerintah, himbauan pemerintah, yuk kita taat. Kalau kita nggak taat, saudara, hamba-hamba Tuhan nggak taat,
saudara mau khotbah mengenai ketaatan, apakah jemaat mau dengar, saudara? Apakah jemaat akan mendengarkan khotbah saudara mengenai ketaatan kalau saudara sendiri enggak taat? Saudara, Yesus sebagai manusia sejati, di dalam keadaan krusial, di dalam keadaan tekanan, dia taat dan setia. Saya berharap jemaat Tuhan, mari kita taat dan setia. Ya. Mulai dari hal yang kecil, saudara. Saudara taat. Ibadah jam 10, ya kita jam 10 sudah hadir, saudara. Jangan ibadah jam 10, kewe. Kan masih puji-pujian, masih lama. Nanti aja setengah 11. Belajar dari nggak taat, saudara, hal yang sepele. Saudara pasti akan memiliki gaya hidup yang nggak taat. Belajar taat, saudara ya. Dalam tekanan seperti ini, keadaan ini, mari kita taat. Ya. Bagian hidup kita adalah kita terus berdoa. Itu juga perintah. Mari kita taat melakukannya. Ya, yang kedua, Yesus sebagai manusia sejati. Dia taat dan setia. Amin. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, di dalam keadaan krusial, di dalam momen penting, kritis ini, saudara, dalam tekanan, kita lihat yang ketiga adalah Yesus manusia sejati. Dia melibatkan orang lain. Ketika dalam kondisi dia tahu dia akan ditangkap, dia merasa sedih, dia sangat takut. Dia mengajak murid-muridnya untuk bersama dengan dia. Dia mengajak murid-muridnya untuk ikut berdoa, saudara. Kembali kita lihat, saudara. Di ayat yang ke-37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus pesertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa, ayo terlibat dalam apa yang aku sedang alami. Tolong doakan, mari doakan. Bahkan saudara 2 kali dia kembali setelah Yesus berdoa, dia kembali lagi lihat muridnya. Dia ajak murid-muridnya, ayo berdoa. Roh penurut tapi daging lemah, ayo berdoa. Tetap bersama-sama dengan Yesus. Saudara, di saat krusial gini, saat yang penting, saat yang tekanan, saudara, kita nggak bisa sendiri. Terkadang, atau kita membutuhkan orang lain, saudara. Inilah sebabnya kita bergereja. Inilah sebabnya kita berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Ini sebabnya kita berkomunitas, saudara. Bergereja. Karena apa? Kita nggak bisa sendiri. Di dalam masa-masa seperti ini kita butuh orang lain untuk mendoakan. Kita butuh orang lain untuk mensupport. Kita butuh orang lain untuk terus bersama-sama dengan kita. Bukan eksklusif, punya masalah, diam sendiri aja, ngurung saudara. Wah, yang ada nanti, makanya banyak saudara mereka yang bermasalah malah menyelesaikan masalah mereka dengan apa? Bunuh diri. Kenapa? Karena nggak ada teman, udah dia sendiri aja, dia mau khusus sendiri. Aduh, dia pusing sendiri, susah sendiri. Ya saudara. Sehingga tidak ada jalan lain lah, udah. Terjun aja. Bunuh diri, saudara. Tapi di momen-momen seperti ini, seringkali Tuhan bekerja juga melalui orang lain buat kita. Perhatikan dengar baik. Di saat masalah yang mungkin kita hadapi, di saat persoalan yang kita sedang jalani, mungkin saudara dalam persimpangan jalan, saudara, Tuhan bisa memakai orang lain untuk memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan bisa memakai orang lain sebagai jawaban dari setiap doa kita. Untuk itu libatkan. Khususnya saudara saya bicara, libatkan jemaat, libatkan hamba Tuhan, libatkan pemimpin komisi.
Saudara, makanya di gereja ini setiap jemaat harus masuk di dalam grup-grup WA, saudara. Karena disitulah letaknya setiap kita bisa sharing. Bukan gosip, saudara ya, hati-hati ya, peringatan nih, ingatkan, saling mengingatkan, jangan bergosip. Jangan ngomongin orang, tapi di grup itu kita saling sharing, menguatkan. Itu gunanya, saling mendoakan, saudara. Tolong doakan pergumulan saya. Yesus pun di dalam keadaan sulit, tekanan, dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Saudara, Paulus gak kurang apa, begitu luar biasa. Sungguh diurapi oleh Roh Kudus. Tuhan beserta dengan dia, pelayanannya dahsyat. Tapi saudara tahu, di balik semuanya itu dia selalu berkata, doakanlah aku. Pelayananku doakan. Jemaat mengajak jemaat untuk berdoa buat dia dan pelayanannya. Karena ini penting, saudara. Jadi yang ketiga, di dalam momen krusial, di dalam momen kritis, di dalam kesulitanmu, di dalam engkau menjalani hidup ini, libatkan orang lain. Jangan seorangan wae, saudara. Tahu sorangan wae, sendiri aja, saudara. Stres, ya mulailah dari yang terdekat. Mungkin keluargamu, mungkin istrimu. Ada suami yang punya masalah disimpan sendiri, saudara. Pulang baet, hidup baet, kemana-mana. Baetnya apa ya? Murung, saudara. Ya, kemana-mana murung, kesini murung, kesana murung, saudara. Apa sih, kenapa sih istrinya nanya, kenapa sih lu kayak gini? Adanya marah-marah aja, saudara. Tapi coba saudara mulai libatkan. Ajak istri saudara untuk berdoa. Ajak suami saudara untuk berdoa. Ajak anak-anak berdoa. Ini pergumulan papa, ini pergumulan mama, ini pergumulan anak-anak. Ayo berdoa, jangan sendiri, saudara. Libatkan. Kalau saudara masih mau lebih, libatkan ranting saudara, libatkan hamba-hamba Tuhan. Saudara bisa pilih hamba Tuhan yang mana, saudara bisa kontak mereka untuk sama-sama berdoa. Ketiga teladan yang kita pelajari pagi hari ini membawa kita memiliki gaya hidup Christian lifestyle yang baru. Yang pertama, berorientasi kepada Allah. Selalu Allah, Allah, bukan semau gue, bukan keinginan gue. Bukan kenyamanan saya, tapi apa yang Allah mau. Yang kedua apa saudara tadi? Taat dan setia. Taat dan setia. Belajar taat. Apa yang Tuhan mau, apa yang sesuai firman-Nya taat. Janjinya taat, saudara. Taat kepada firman Tuhan. Belajar hidup taat, saudara. Belajar hidup setia. Yang ketiga adalah libatkan orang lain. Bersosialisasi, saudara. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kita akan dimampukan menghadapi semua ini. Saudara, banyak orang berkata bahwa Yesus ini mati, gagal. Salah, saudara. Yesus berhasil. Dia berikan dirinya sesuai kehendak Bapanya. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Wah, berarti Yesus itu berhasil. Nah saudara, kehidupan kita sebagai manusia, saudara juga mau berhasil menjalani kehidupan yang sangat sulit ini di dunia. Saudara, punyalah gaya hidup yang baru, meneladani Yesus. Ketiga hal yang kita belajar, biarlah menjadi berkat buat kita. Di saat sulit saat ini, saudara, mari bersama-sama. Bukan saatnya untuk kita berdiam diri, sendirian, tapi mari bersama-sama. Berdoa, libatkan jemaat, libatkan saudara-saudara yang lain, saling memberi kekuatan satu dengan yang lain dan tetap taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat pengajaran-Mu bagi kami. Saudara, sebelum kita berdoa, mari kita aminkan firman Tuhan. Sambil kita mengangkat pujian ini. Haleluya Yesus.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Yalah, ini yang menjadi komitmen kami Tuhan, di dalam kondisi keadaan apapun, bersama-sama jemaat Tuhan angkat pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu Tuhan, oh, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, dimanapun kau berada, rasakan hadirat-Nya. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya, Dialah jawaban, Dialah pertolongan bagi hidupmu. Katakan bersama-sama, mengiringmu seumur hidupku. Aku mau tetap setia kepadamu Tuhan. Aku mau ikut apa yang Kau mau Tuhan. Aku tidak akan pernah bergeser Tuhan dari Engkau. Oh, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ini yang menjadi komitmen kami Tuhan pagi hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku akan tetap mengiring-Mu Tuhan. Kesulitan boleh datang, kesusahan boleh datang, saat-saat penting, krusial, kritis boleh ada dalam hidup kami. Tapi kami mau tetap mengiring-Mu. Pimpin kami Tuhan, untuk kami tetap selalu berorientasi kepada Allah. Bukan apa yang aku mau yang terjadi, tapi biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu yang terjadi.
Kiranya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pemeliharaan Tuhan, ke dalam kehendak Tuhan. Engkaulah Alfa dan Omega. Rancanganmu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk itu kami mempertaruhkan, mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Sehingga kami hidup di dalam kepastian, hidup tenang, tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan. Karena kami tahu kami ada dalam tangan Tuhan. Dan biarlah ajar hidup kami untuk taat dan setia. Belajar mentaati, belajar taat kepada firman Tuhan. Apa yang kau mau Tuhan, kami taat. Dan kami setia, tidak bergeser. Begitu banyak tawaran dunia ini yang memberikan kenikmatan, kenyamanan bagi kami. Tapi kami tidak mau bergeser. Kami mau taat dan setia. Dan biarlah tuntun kami, pimpin kami, untuk kami bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kami tidak hidup sendiri, tapi kami hidup saling menguatkan satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain. Disitulah akan timbul, akan muncul kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sungguh dalam situasi ini kami ada hanya karena kebaikan Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, ingatkan kami terus akan setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Dan ajar kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama berkata, amin. Haleluya. Baik saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya berharap saudara semua sudah menerima roti dan air anggur yang sudah dibagikan melalui pemimpin ranting saudara. Ya, mari kita siapkan roti dan air anggur. Dan saya ingatkan sekali lagi bagi saudara yang belum dibaptis, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak boleh ikut, ya saudara ya. Saudara tidak boleh mengambilnya. Dan saudara tolong jangan sembarangan diberikan kepada anak-anak, tidak boleh saudara ya, karena ini bukan mainan. Mari bersama-sama kita mengikuti perjamuan kudus di hari yang istimewa ini, hari Jumat Agung. Sambil kita merasakan, mengalami, mengingat akan kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang dicurahkan bagi kita. Mari saya undang hamba-hamba Tuhan yang bertugas melayani. Salibnya, salibnya, serama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Salibnya, salibnya.
saya undang jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita menikmati roti dan air anggur ini, mari kita mengadakan pengakuan iman kita. Saudara, ini pengakuan iman kita. Naikkan dengan sungguh-sungguh, katakan dengan sungguh-sungguh pengakuan iman ini. Mari bersama-sama, 1, 2, 3. Pengakuan iman. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke alam barzah, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang kembali, mengangkat jemaatnya dan menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, sidang jemaat Kristus yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan kekal. Amin. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, dengar baik firman Tuhan dan mari kita responi dengan mengatakan amin bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Haleluya. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan, kita naikkan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus mari kita nikmati bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita pegang anggur dengan tangan kanan. Kita naikkan ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita nikmati bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari saya ajak setiap jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, mengucap syukurlah atas kasih-Nya yang besar pada kita. Dia yang tidak menyayangkan anaknya, namun Dia berikan bagi kita. Darahnya tercurah di atas kayu salib, mengampuni, menghapuskan dosa kita, menyelamatkan kita, memberikan kita kemenangan atas maut,
dan memberikan kita semua kepastian akan keselamatan. Mari bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari yang istimewa ini kami memperingati Tuhan bagaimana kasih Allah tercurah bagi kami. Engkau buktikan Tuhan. Kau gantikan kami Tuhan mati di atas kayu salib. Kau menebus kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kasih Allah yang besar. Dan yang kami tahu bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Roti dan air anggur yang kami nikmati Tuhan pada pagi hari ini. Mengingatkan kami Tuhan. Serta memeteraikan hidup kami bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Bahwa kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayarkan oleh darah Yesus. Engkaulah juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kebaikan-Mu Tuhan akan terus terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa apa yang terjadi pada bangsa kami. Engkau tahu apa yang terjadi tengah dunia ini. Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami sedang berjalan di dalam kesulitan. Kami berjalan dalam kesusahan. Kami sedang berjalan dalam penderitaan. Bahkan kami tidak melihat ada harapan di depan sana Tuhan. Berita-berita begitu menakutkan. Tapi kami tahu siapa yang kami andalkan. Tapi kami tahu siapa yang kami dapat percaya. Yaitu Engkau Allah yang mengasihi kami. Untuk itu kami menyerahkan hidup kami, jemaat-Mu, gereja-Mu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan penghiburan, diberikan pembebasan bagi kami Tuhan. Sehingga kami tidak hidup dalam kekhawatiran, karena kami tahu Engkau beserta dengan kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi bangsa kami. Kami mungkin tidak melihat bagaimana Engkau bekerja. Tapi kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Tangan-Mu sedang terulur. Menolong bangsa ini. Menolong kami semua. Kami percaya Tuhan. Engkaulah Alfa dan Omega. Engkaulah yang awal dan yang akhir. Engkaulah yang empunya kehidupan kami Tuhan. Tolong bangsa ini Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni kami setiap orang-orang percaya di bangsa ini Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi atas bangsa kami. Biarlah bangsa ini boleh mengenal siapa juru selamatnya. Biarlah bangsa ini boleh kembali kepada Allah yang benar. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap anak-anak Tuhan, orang percaya, boleh memberikan dirinya untuk berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berbalik dari setiap kejahatan. Dan janji Tuhan kami akan nikmati bagi bangsa ini. Kami rindukan Tuhan setiap angka-angka yang dilaporkan. Yang sembuh akan semakin tambah banyak. Yang meninggal akan terus semakin berkurang. Tidak bertambah. Dan yang positif tidak terus bertambah Tuhan. Kami rindukan itu terjadi. Dan kami berseru kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak menutup telingamu atas kami. Engkau tidak menutup matamu. Engkau tidak melipatkan tanganmu. Tapi Engkau ulurkan bagi kami semua Tuhan. Tolong bangsa ini Tuhan. Stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan Tuhan. Tolong bangsa ini Tuhan. Kiranya hanya Engkaulah harapan kami. Manusia dengan segala kekurangan dan keterbatasannya tidak bisa kami andalkan. Untuk itu kami berserah kepadamu. Engkau yang turun tangan menolong hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang menikmati hari lahir, ulang tahun. Tuhan berkati mereka. 1 tahun Tuhan tambahkan usia mereka. Tuhan percayakan semata-mata untuk terus berkarya buat Tuhan, menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kemuliaan Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka. Pelihara setiap jemaat-Mu Tuhan. Tua-tua jemaat Tuhan, kami berdoa, berikan penghiburan, kekuatan, jauhkan dari sakit penyakit dalam nama Yesus. Dan setiap keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Walaupun dalam kesulitan, tapi biarlah Tuhan, Engkau Allah yang memberkati usaha dan pekerjaan kami. Engkau Allah yang memberkati keluarga kami. Allah yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan komitmen kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami akan tampil bersinar. Supaya setiap orang di luar sana melihat kami dan mengenal siapa yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Inilah ibadah kami Tuhan, yang kami persembahkan hanya buat Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan atas setiap apa yang kami perbuat. Inilah korban syukur kami. Inilah penghormatan kami kepadamu Tuhan. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk kami menjalani hari-hari ke depan. Dan bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Allah Immanuel beserta dengan kami. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, karena kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang telah membuktikan kasih-Nya yang besar atas kita, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, Dia yang ada dalam hidupmu. Dia yang akan menjadi penghibur, penolong, mengingatkan kau akan janji-janji firman Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari kita yang percaya dan diberkati bersama berkata, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.